Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya dalam Selamat Pagi Cirebon. Dan pada Selamat Pagi Cirebon kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Lucy. Pagi dok. Pagi. Pagi. Yeah. Sehat dok ya? Semangat ya. Alhamdulillah. Oke. Yeah. Nah, pemirsa nanti Dr. Lucy akan menjelaskan kita mau kemana nih. Yeah. Kita sudah ada di jalan nih dok ya. Siap. Oke. Yeah. Boleh dok. Mbak Desi. Siap dokter. Selamat datang ya di Rumah Sakit Paru Sidawangi. Iya, alhamdulillah bisa sampai Rumah juga, Sakit dok, ya. Sidawangi Oke. ini terletak di 2 kabupaten kota, ya. Jadi ini kita saat ini sedang berada di Kabupaten Cirebon. Oke. Dan sesaat lagi kita akan tiba di Kabupaten Kuningan. Oke, pemirsa luar biasa. Ya. Kita akan berjalan dari Kabupaten Cirebon menuju Kuningan. Iya. Oke. Jadi luas tanah Rumah Sakit Sidawangi 10 hektar, 10 hektar betul. Dok. 5 hektar lebih berada di Kabupaten Cirebon, Oke. dan hampir 5 hektar berada di Kabupaten Kuningan. Oke. Ya. Ya, kita akan keliling nih ya, Oke, supaya siap. teman-teman yang belum pernah ke Sidawangi atau hanya melihat luarnya Luarnya saja, saja bisa belum langsung tahu ke di dalam. dalamnya seperti Oke. apa, dan mungkin kalau sudah tahu barangkali yang domisilinya dekat ke Sidawangi Betul. bisa berkunjung ya. Oke. Kita saksikan bersama-sama Oke, ya, iya, kita oke. ikuti bersama ya, kita ke dalam. Kalau kemarin kan dokter kan menjelaskan di studio kami dok ya di Ya. RCTV. Nah mungkin sekarang pemirsa bisa nanti melihat langsung view-nya seperti apa, cantiknya rumah sakit paru seperti apa Ya. yang seperti dokter sampaikan ketika kita live ya dok ya. Ya. Oke, nah kita akan sebentar lagi kita akan menuju ke Kabupaten Kuningan nih ya. Ya. Oke. Kita ke Kuningan Nanti ya. seperti apa hebatnya, cantiknya, Kita masuk. aslinya. Oke, nanti kita Mangga. ikuti. Yuk, sama-sama. Mbak Desi, Oke. saat ini kita berada di Kabupaten Kuningan. Kuningan. Oke. Dan sebelumnya di sini berjejer para PKL. Oke. Alhamdulillah saat ini PKL sudah tidak ada, sudah bersih yang berjualan di trotoar, sudah kita relokasi ke dalam rumah sakit. Kita sediakan lahan namanya Cafe Raos. Oke, nanti Nanti kita akan kesana kita ya, ke Dok, Cafe ya. Raos juga Oke. ya. Jadi memang PKL-nya persis sekali di sini dok. Sebelumnya kita PKL itu berjualan di sini, dan para pengunjung, para karyawan juga pada jajan di sini. Oh gitu. Jadi Oke. betapa apa ya higienitasnya, debu dan lain sebagainya, dan sulit sekali untuk merelokasi. Betul, betul, Nah, betul. alhamdulillah sekarang sudah pindah. Kita Ya, alhamdulillah. lanjut ya, kita masuk ke rumah Cafe Raos sakit. yang tadi ya dok ya. Ke Cafe Raos terakhir ya. Oke, siap, Kita siap. keliling dulu mengenal rumah sakit ya, ruangan-ruangannya dan pelayanan-pelayanan Oke, yang mungkin ada ini, ya. nanti pemirsa akan saksikan nih dari depan sudah bagus banget ya Rumah Sakit Paru Sidawangi ini. Nanti kita akan bergeril ya dok ya. Ya, boleh, Bergeril keliling-keliling ya. Keliling-keliling dok ya. Ya. Dari satu ke satu yang lainnya ya. Nanti seperti apa yuk kita pemirsa. Oke pemirsa, kita sudah memasuki halaman depan dari Rumah Sakit Paru, dan nanti dokter Lucy akan menjelaskan secara detail nih ruangan apa-apa saja dok ya. Silakan dok. Mbak Desi, ini kita di poli umum. Oke, Di poli poli umum ini ada pelayanan penyakit dalam, Oke, kesehatan anak, jiwa, jiwa. Oke. ya. Dan di sini kita akan ke poliklinik paru. Jadi poliklinik paru itu terpisah tersendiri. Oke. Pasien menunggu di sini, dan setiap yang daftar itu diwawancara atau di anamnesa ya. Dilakukan pemeriksaan suhu, Betul. dan di anamnesa dengan petugas memakai APD, Oke. pakai kaca pembatas, dan ditanyakan mau kemana. Nah, kalau ke Poliparu di sini menunggu di depan, ya. Oke, oke. Kemudian selain Poliparu, kita juga ada IGD, di mana IGD-nya ini kita sediakan ada 2 bed untuk bed. isolasi COVID. Oke. Karena Sidawangi juga merupakan rumah sakit rujukan COVID ya. Oke. Jadi ada 2 bed di isolasi di IGD-nya. Nanti dari IGD kita akan menuju ke medical check up dan klinik kebidanan ya. Oke. Ya, kita sama-sama. Jadi sudah lengkap sekali dok ya. Insya Allah. Oke. Ini IGD-nya ya. Satunya sebelah sana ini IGD isolasi. Itu IGD 24 jam ya. Oke. Oke pemirsa, seperti apa nanti poliklinik yang lainnya? Yuk kita ikuti.
Halo pemirsa, saat ini kita sudah berada di beberapa klinik dok ya. Mungkin dokter akan menjelaskan ini klinik apa sih dok gitu ya. Iya. Asli sekali dok ya. Ini Mbak Desi tambahan pelayanan pengembangan di Sidawangi di tahun 2021 yang sebelumnya tidak ada karena kita merupakan rumah sakit khusus paru. Tapi di 2021 kita berupaya untuk menambah, mudah-mudahan bisa menjadi rumah sakit umum, klinik kandungan dan kebidanan. Jadi bagi teman-teman yang hamil, yang akan melahirkan, kita juga menyediakan fasilitas ini. Siapa tahu kan yang mereka di daerah Kuningan atau Cirebon yang berdekatan domisilinya bisa secepatnya ke sini ya. Ini kita lihat memanfaatkan ruangan yang kita miliki, pelayanan di klinik kebidanan ya. Ini ruangannya dan ruangannya, dok, ya. Kita dokter anak juga ada ya. Ini untuk ruang tunggu persalinan, jadi sambil menunggu melahirkan diobservasi oleh bidan ya di sini ruang persalinannya ya, ini ruang tindakan ya. Jadi ini inkubator bayinya juga kita ada ya, kita siapkan. Dokter kebidanannya juga kita standby, ada dokter Yuven ya, ruang untuk bayi. Dok, selamat pagi dok, ini dokter Yuven. Selamat pagi dok. Ini di poliklinik ya, jadi kalau kliniknya kita ke sini dengan pemeriksaan USG ya, kita siap insya Allah. Di klinik kebidanan ini pasien nunggu di sini kurang lebih begitu dokter Desi ya, ini pelayanan baru kita. Jadi memang ada pelayanan kebidanan dan saat ini juga kita sedang merawat pasien konfirmasi dengan grafida ya dok ya. Dengan hipotiroid insya Allah dokter Yuven pertama kali berpraktek mendapatkan pasien dengan konfirmasi COVID. Mudah-mudahan segera pulih kembali ya dok ya pasiennya. Oke, luar biasa ya pemirsa, itulah tadi di sini mungkin pengembangan dari rumah sakit paru ya dok ya. Tadinya mungkin masyarakat lebih hanya mengenal rumah sakit paru itu adalah rumah sakit hanya khusus paru, tapi ternyata di dalamnya juga ada pelayanan lain. Polik kebidanan. Kebidanan. Nanti seperti apa pelayanannya? Yuk kita ikuti pemirsa. Kembali lagi bersama saya dalam Selamat Pagi Cirebon dan masih bersama dengan Direktur Rumah Sakit Paru Sidawangi. Oke dok, kita sekarang sudah di mana nih dok? Lokasi ini kita ada di rawat jalan paru-paru. Di poliklinik paru ini ada pelayanan yang disebut dengan unit DOTS. Unit DOTS. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa pengobatan paru-paru itu harus tuntas. Lamanya minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, kadang-kadang pasien merasa berobat 1 minggu sudah sembuh, obat tidak diteruskan. Nah, itu yang dapat menyebabkan pasien resisten atau kebal terhadap obat. Karena itu kenapa Indonesia masih 3 tertinggi di dunia, ya, setelah India dan Cina. Nah, ini di unit DOT ini akan diberikan penjelasan oleh petugas bahwa pasien harus minum obat setiap hari secara teratur, ya, tidak boleh terputus. Kemudian selain itu juga ada klinik faal paru ya. Klinik faal paru ini adalah klinik untuk pemeriksaan sejauh mana fungsi paru-paru kita ya. Jadi pasien harus dites, itu ada alat yang namanya spirometri. Spirometri itu nanti kelihatan grafiknya paru-paru itu normal atau tidak. Nah, di musim Covid ini kan harus tahu juga ya fungsi faal paru kita. Nah, oleh karena itu apa segala sesuatu yang berhubungan dengan paru-paru di rawat jalan ini, termasuk juga kalau sudah resisten kita menyediakan klinik pagoda, klinik untuk pemeriksaan TB resisten. Ya. Jadi ada khusus kliniknya dok ya? Iya, ada kliniknya, ada rawat nginapnya juga ya. Dan mungkin kita akan ke medical check up ya, kita lihat. Boleh dok, boleh. Ya. Mbak Desi, kita akan ke klinik medical check up ya. Medical check up ini pemeriksaan kesehatan bagi pasien sehat ya. Jadi bukan orang sakit, tapi kita ingin mengetahui misalnya apakah selama ini gula darah saya normal atau tidak. Termasuk juga bisa memeriksakan PCR ya. Dan di sini juga surat keterangan sehat untuk yang mau melanjutkan sekolah atau melamar pekerjaan. Ada paket-paketnya, tergantung prioritas ya. EKG silahkan. Jadi teman-teman
klinik MCU buka Senin sampai Jumat ya, dari pukul 7.30 sampai jam kerja jam 14. Kita bisa memeriksakan kesehatan di sini untuk fungsi jantung, fungsi ginjal ya. Silakan ini di medical check up, fungsi kesehatan mata ya. Jadi buka 24 jam, bukan 24 jam, Senin sampai Jumat selama hari kerja ya. Ini untuk mata ya, Dok ya? Untuk mata, dan untuk pemeriksaan dokternya. Termasuk juga kalau misalnya pemeriksaan gula darah dan lain sebagainya. Mbak, ada pasien ya? Tiga ya. Bisa di sini kita ada beberapa tempat, termasuk rehabilitasi medis juga. Ini ruangan-ruangannya. Ya. Jadi ruangan medical check up ya di sini. Barangkali ada di antara warga yang membutuhkan melanjutkan sekolah tadi, melamar pekerjaan, bepergian, menaik pesawat atau kereta api dengan PCR-nya, kita dapat melayani. Iya. Oke, kita juga wacana juga ya, referensi untuk masyarakat semuanya bahwasanya Rumah Sakit Paru juga menerima ya, Dok ya. Pemeriksaan dunia. Ini juga sama medical check up, sebelumnya belum ada pelayanan, baru di 2020 kemarin di bulan Juli kita secara khusus menyediakan pelayanan pemeriksaan medical check up. Silahkan Instagram Rumah Sakit Paru dilihat, jadwal-jadwalnya ada di situ, paket-paketnya ya, paket-paketnya, tarifnya berapa dan lain sebagainya. Kita ke rawat nginap ya, kita lihat ruangan-ruangannya. Ruangannya ya. Baik pemirsa, kita sudah berada di ruang penginapan ya, Dok ya. Nanti dokter akan menjelaskan ruang rawat inap ini kelas berapa aja dan seperti apa nanti ya. Iya. Jadi di rumah sakit ini ruang perawatan ada 5 ya. Dari mulai huruf A, anggrek, bougainville, cempaka, dahlia dan edelweiss. Nama-nama bunga, Dok ya? Iya, 5 nama ini. 5 nama. Dan 5 nama bunga ini dibaginya itu kita infeksius dan non-infeksius. Jadi penyakit paru itu kan kalau TBC infeksius ya, tapi kalau asma itu non-infeksius, kanker non-infeksius. Nah, ini adalah ruangan untuk tempat perawatan dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 ada semua di sini. Ini bukan ruang non-infeksius ya, bukan COVID, bukan paru, TBC. Jadi kita pembagiannya seperti itu. Nah, jadi ini bangunan Belanda, di mana bangunan Belanda ini jendelanya cukup besar-besar, ventilasinya cukup bagik ya, ventilasi alami. Ini edelweiss. Dari ruang edelweiss ya, nanti kita keliling ya. Itu lihat coba ventilasi yang di bawah. Jadi di atas ada ventilasi, di bawah juga ada ventilasi. Karena ada mekanisme, nanti kita bicara filosofinya apa, Dok? Iya, nanti ada giliran tersendiri untuk menjelaskan kenapa perlu di zaman pandemi COVID sekarang, zaman Belanda sudah membuatnya sejak 80 tahun yang lalu untuk TBC. Karena TBC itu kan airborne disease. Nah, sekarang katanya kan COVID airborne disease juga sehingga pertukaran alaminya itu seperti tadi, ada ventilasi untuk udara bersih yang masuk, fresh air, ada udara yang kotor yang dialirkan ke bawah, yang sudah harus disedot di luar, pakai exhaust fan keluar gitu. Jadi memang sebaiknya tidak memakai AC, tapi memakai exhaust fan dan matahari langsung. Masuk ya, Dok ya. Kuman TBC itu mati dengan sinar matahari langsung. Jadi ini sebelah sini view-nya itu langsung ke laut, ke kota Cirebon. Jadi Rumah Sakit Sidawangi ini kalau dirawat di sini, gedung di sini memandangnya ke kota Cirebon, ke laut Cirebon. Kalau dapatnya di sebelah sisi sebelah sana seperti ruang bertekanan negatif ya, isolasi Pinere, itu ke Gunung Ciremai, ke Kuningan, ke Gunung Ciremai. Nanti kita bisa lihat ruang bertekanan negatifnya ya, iya, dua-duanya. Iya. Kita keliling lagi ya. Oke, siap, Dok. Nanti kita akan terus mengelilingi ruang rawat inap ya. Nah, nanti seperti apa liputannya? Yuk kita pemirsa, tetaplah bersama kami pada Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Dr. Lucy. Kembali
lagi pemirsa pada Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Dokter Lucy. Dokter Lucy, nah kita sudah di mana nih dok? Sekarang nih dok? Ini kita berada di Ruang Dahlia. Ruang Oke. Dahlia, ruang kelas 3. Tapi insya Allah kelas 3 di sini justru mendapatkan view yang cantik sebetulnya ya. Iya ya, luar biasa sekali dok ya view-nya ya. Ada Taman Dahlia, ada Saung Dahlia, kemudian langsung dapat pemandangan Laut Cirebon di sana, Cirebon, kota ya. Cirebon Oke, ya. dok, ya. Dan pasien-pasien yang dirawat di sini ada yang berasal dari Indramayu, Majalengka, Ciamis, Karawang, Tasik, ya banyak lah ya, dari Tegal, Brebes ada beberapa. Ini ada beberapa pasien, barangkali berapa kamar dok untuk yang kelas 3 ada 24, jadi 24 8 kamar kiri, 8 kanan, kemudian di belakang 2 sayap, kiri kanan, ya, berbalik belakang. ya, Ini ada 2 arah. Ini ada pasien, aku penunggu pasien. Mas dari mana mas? Oh Indramayu ya, iya. Ini ada Ini dari pasien. Indramayu ya pemirsa ya. Ya. Jadi memang bukan hanya dari Cirebon dan Kuningan ya dok ya. Ya. Ternyata dari Indramayu juga ada juga yang berobat ke sini ya dok ya. Banyak Alhamdulillah, mungkin ya, ya. alhamdulillah ya. Oke, mungkin nanti setelah ini kita akan ke ruangan mana lagi? Mangga, kita ke ruang tekanan negatif Ruang ya, tekanan negatif untuk ya. pasien COVID kita luarnya saja lihatnya, Oke. nggak usah masuk ke dalam. Oke. Tapi yang jelas, insya Allah pasien-pasien di sini mereka mungkin ya sambil menunggu juga tidak terlalu bete kali karena ya. melihat view yang indah dok ya. Iya menunggunya alam. jadi sambil bisa rekreasi Oke. mata kali ya, nggak terlalu lelah Selfie menunggu dok ya. orang yang Oke. sakit. Oke, Mudah-mudahan pemirsa. pasien juga cepat sembuh ya. Baiklah, nanti seperti apa? Nanti kita akan menuju ke ruang tekanan. Negatif ya. ya untuk perawatan pasien COVID ruang isolasi. Oke. Ya. Yuk kita ikuti. Kalau pemirsa kita menuju ruang isolasi bertekanan negatif. Nah ini dokter ya bisa jelaskan sedikit ya dok ya. Ada ruang bertekanan negatif itu seperti apa sih dok? Ya, ini kita di tahun 2021 ya mendapat bantuan dari APBD dari pemerintah untuk mendukung pelayanan pasien COVID yang sesuai standar. Pasien COVID itu harus dirawat di ruang bertekanan negatif, ruang isolasinya. Alhamdulillah tahun 2020 akhir kemarin kami sudah membangun 8 bed di dalam 4 kamar ya untuk perawatan pasien COVID yang sebelumnya sudah ada, tapi ini lebih dilengkapi. Jadi kalau sebelumnya 20-an, sekarang tambah lagi 8 dan insya Allah 2021 tambah lagi kita insya Allah lebih dari 50 bed, lebih dari 50% untuk pasien COVID. Nah jadi pasien itu datang dengan memakai ambulans langsung pakai APD, tidak kemana-mana, tidak ke IGD, tidak ke rawat jalan, langsung ke ruang isolasi bertekanan negatif. Nah ini ruang isolasi pasien masuk dari sini, kemudian petugas datangnya dari dalam. Petugas dari dalam sudah memakai APD juga. Jadi ada pintu untuk pasien, ada pintu untuk petugas. Dokter ataupun siapapun petugas dari kami, instalasi gizi itu semua harus memakai APD apabila berhubungan dengan pasien atau kamar pasien, termasuk juga cleaning service ya, CS. Nanti mungkin apa itu tekanan negatif, fungsi dan lain sebagainya, ada pembahasan yang lebih lanjut dan cukup lama untuk pemahaman ke arah itu kapan difungsikan, karena nanti kaitannya juga dengan kamar operasi ya, kamar hemodialisa dan lain sebagainya. Jadi kapan harus positif, kapan harus negatif, itu rekayasa tekanannya ada pembicaraan tersendiri. Kita mungkin tidak akan masuk ya, luarnya saja. Ini ruang tekanan, ruang anggrek. Tidak, di rumah sakit Palu itu sudah tersedia, sudah, dok, ya? Ya. Sudah tersedia ruang isolasi bertekanan negatif betul, ya, dok, ya? betul ya. Nanti seperti Pak Liptannya, yuk kita ikuti pemirsa. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di Cafe Raos ya dok ya. Nah, di sisi lain dari rumah sakit juga ternyata sudah ada kafe yang gitu nyaman banget dok ya. Oke. Ya, mungkin Bapak bisa jelaskan dok, Cafe Raos ini dok. Ya, jadi berawal ketika saya ditugaskan di Rumah Sakit Sidawangi, melihat rumah sakit seluas 10 hektar ini tidak ada fasilitas umum, kafe atau kantin untuk karyawan rumah sakit dan juga pengunjung atau penunggu pasien yang mencari makanan ya. Yang ada para pedagang kaki lima PKL yang berada di seberang rumah sakit dan di depan rumah sakit yang berjualan di atas trotoar. Pertama kesannya mungkin kumuh ya, atau yang lainnya juga yang ada di benak saya, keselamatan, higienitas ya,
kok rumah sakit sebesar ini tidak ada kantin, tidak ada kafe, dan PKL juga sulit sekali untuk ditertibkan. Betul, betul. Kenapa nggak coba kita rangkul saja para PKL-nya, kita relokasi untuk berjualan di dalam rumah sakit. Nah, oleh karena itu saya diskusi dengan teman-teman dari manajemen bagaimana caranya agar mereka bisa dan mau pindah ke lokasi rumah sakit dan mencari lahan di mana lahan itu tidak masuk ke dalam, tetapi di depan, di pinggir jalan, yang tidak menutup akses para pelanggan yang selama ini mungkin biasa jajan atau membeli ke pedagang-pedagang yang sebelumnya sudah langganan ya. Jadi letaknya kita di pinggir jalan besar, akses juga dibuka 24 jam, Cafe Raos ini juga terbuka untuk umum, siapapun boleh masuk ya. Dan nanti siang juga kita akan resmikan tambahan dari Cafe Raos ini, ada Kiki Cafe, ngopi-ngopi bareng ya. Silahkan yang biasa goes pagi nanti ke Kuningan mampir juga ke Kiki Cafe, barangkali sarapan atau ngopi di sini. Insya Allah kami buka 24 jam dan para pedagang di sini sudah diikut sertakan dalam pelatihan Laik Sehat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Mereka harus memakai masker, memakai celemek ya, dikasih arahan-arahan, dan kita tampil seperti halnya kafe-kafe pada umumnya, ada muralnya, kemudian juga kita ada yang view alaminya Gunung Ciremai, sayang tertutup kabut ya, tertutup awan. Kalau sedang cantik itu penunggu pasien pun sambil menunggu giliran diperiksa oleh dokter, pagi-pagi selfie-selfie di sini sambil sarapan ya. Insya Allah saya ingin sekali Cafe Raos ini bisa membawa manfaat ya untuk baik karyawan atau masyarakat sekitar ya. Nah ini Dok, terakhir harapannya apa Dok? Ya, harapan saya sebagai Direktur Rumah Sakit Paru Sidawangi tentu saja sangat berharap keberadaan rumah sakit ini tidak hanya dimanfaatkan untuk pelayanan paru saja, tapi juga keberadaan kami dengan pelayanan yang lebih lengkap dengan pemeriksaan kesehatan anak, penyakit dalam, jiwa, bahkan sekarang tambah kebidanan dan juga bedah. Masyarakat sekitar yang domisilinya dekat dengan Sidawangi yang membutuhkan pelayanan tersebut, yang manakala sebelumnya harus jauh-jauh ke luar kota barangkali atau jaraknya terlalu jauh, barangkali bisa menjadi pilihan untuk datang ke sini ya, untuk ke Sidawangi. Di samping juga tentu saja BPJS kami selama ini menerima baik umum ataupun peserta BPJS ataupun asuransi kesehatan lainnya ya. Ingin lebih banyak membawa manfaat, ingin masyarakat Kabupaten Cirebon, Kuningan dan sekitarnya Seciayu Majakuning, kesejahteraan kesehatannya juga pembangunannya itu lebih meningkat dan lebih baik, kesadaran kesehatan lebih baik lagi. Di samping juga kami tentu sebagai rumah sakit rujukan COVID tentu harus lebih siap ya. Itu saja barangkali. Ya. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Sehat sukses selalu dok. Insya Allah. Mbak Desi juga. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Kita semua diberi sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terima kasih pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Direktur Rumah Sakit Paru Sidawangi, Dr. Lucia. Terima kasih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.